Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi, pemirsa, kita jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang model pemerintahan daerah Provinsi Jakarta. Penting nggak kita memiliki model pemerintahan? Penting, karena kita ini akan menjadi acuan. Jakarta itu mau kayak seperti apa ke depan setelah perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ini harus diantisipasi. Jadi akan dibuat modelnya seperti apa yang dibuat oleh pemerintah Jakarta nantinya. Nah, kemudian ini juga sesuai dengan konteks konstitusi dasar kita. Jadi dalam undang-undang dasar itu adalah otoritas. Kemudian prinsip dasarnya perlu ada prinsip dasar hubungan pusat daerah. Nanti kalau kita perhatikan lagi adanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada kategori sistem, memang apakah presidensial, parlementer, campuran, lalu bagaimana peran kabinet dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan, maka pelaksanaan pemerintahan itu harus ada, ini kuncinya yang memang susah ya, karena prakteknya nanti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus sejalan, harus terjadi harmonisasi. Sehingga terjadi kerjasama yang baik kira-kira gitu. Lalu terjadi kolaborasi yang baik. Ini yang harus di sana. Sehingga nanti dengan adanya hal-hal tersebut baru akan masuklah langkah menuju efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kalau harmoni tadi hubungan tidak bagus, susah. Nanti di pemerintah daerah yang perlu diperbaiki juga, perlu diantisipasi apa? Hubungan antara kepala daerah. Hubungan antara pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu cuma dua. Kepala daerah yaitu gubernur, bupati, wali kota dan dewan. Ini yang jadi sering masalah nanti antara keduanya sering tidak sinkron. Terjadi hubungan seperti gini, udah daerah itu akan meriang masalah itu. Jadi yang bagus nanti harus ada harmoni hubungan, ada kolaborasi, itu yang paling bagus. Dan itu ternyata tidak mudah karena kalimat kolaborasi, kerjasama itu mudah diucapkan tapi ternyata sulit. Nah, kalau kita perhatikan sampai saat ini, itu sering terjadi polemik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk juga pemerintah pusat dan dengan pemerintah Jakarta. Jadi sering terjadi ketegangan antara kedua pemerintahan tadi. Sering terjadi nanti permasalahan, itu akan membuat sumber dinamika konflik. Nah, contoh permasalahan yang timbul di Jakarta itu adalah misalkan masalah proyek MRT Jakarta yang mengalami kendala persetujuan alokasi anggaran. Kemudian terjadi perbedaan prioritas pembangunan antara tingkat pusat dan daerah, ini terjadi. Sering terjadi situ. Pembangunan MRT yang lama itu kan itu sampai sekarang ini menjadi masalah. Walaupun sekarang dibangun lagi, tapi yang investasi yang sudah jadi mau gimana? Udah berapa banyak dan habis untuk masalah MRT atau masalah-masalah yang lain lagi. Nanti akan sering terjadi perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kemudian berikutnya kompleksitas hubungan itu. Jadi dinamika kompleksitas hubungan pusat daerah ini yang sering menjadi masalah. Akhirnya hal tersebut akan menyebabkan peluang sekaligus tantangan. Ini jadi sebetulnya semua permasalahan-permasalahan itu bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi tantangan. Bagaimana sudut pandang kita, bagaimana kita akan mengantisipasi hal tersebut. Ini yang jadi masalah nanti seperti begitu. Jadi ini yang perlu diantisipasi. Nah, kemudian pemirsa, dengan ada latar belakang permasalahan seperti tadi, lalu perlu nggak sih perubahan? Nah, ini yang perlu. Pertanyaannya, perlu nggak perubahan? Perlu nggak diantisipasi hal tersebut oleh pemerintah kota Jakarta? Ya, harus. Karena apa? Karena nanti permasalahan tadi bisa menjadi peluang, bisa menjadi tantangan. Kalau tidak bisa diantisipasi, ini berubah menjadi tantangan. Nah, ini jadi susah, jadi masalah. Nah, jadi aspek kunci yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana tingkatan pemerintahan, pembagian kewenangan, partisipasi daerah, lalu tingkat intervensi pusat. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan perubahan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana pembentukan badan-badan ad hoc, lalu standarisasi produk hukum, lalu membangun komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, nanti kita akan lihat nanti ada model pemerintahan tadi, maka poin pentingnya adalah mengungkap fakta dari
Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana komponen input ini yang perlu diperhatikan? Jadi kalau kita perhatikan komponen inputnya itu adalah yang pertama nanti permasalahan kewenangan daerah. Harus ada status kekhususan dari kota Jakarta itu sendiri. Lalu bagaimana jenis-jenis kewenangan? Nanti kalau sudah begini, kewenangan itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu ada 3. Kewenangan atributif, delegatif, mandatori. Nah, atributifnya ini yang diperkuat, diberikan kepada pemerintah daerah. Sehingga nanti begitu telah ada atributif di dalam undang-undang, ya menjadi kewenangannya ada melekat di kepala daerah. Kemudian ada tidak pendelegasian kepada institusi yang di bawahnya, misalnya kepada dinas misalnya. Nah ini masalah kewenangan. Berikutnya lagi nanti yang perlu ditata adalah manajemen pemerintah daerah, manajemen pemerintah kota Jakarta. Itu yang harus diantisipasi. Karena yang mengatur menananya adalah manajemen itu sendiri. Nah, berikutnya yang perlu diperbaiki adalah perekonomian. Bagaimana Jakarta mengantisipasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian warganya. Ini tadi, nah lalu yang berikutnya nanti yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Jakarta adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini yang perlu dilakukan koordinasi. Jadi kalau kita perhatikan pemirsa, maka target elemen dari perubahan itu sendiri adalah laksanakanlah oleh pemerintah Jakarta. Identifikasi apa permasalahan. Ini namanya mestinya dilaksanakan manajemen risiko. Jadi dilaksanakan manajemen risiko, apa yang potensi-potensi. Risiko itu adalah diantisipasi sebelum timbulnya masalah. Jadi nanti tidak timbul masalah, nanti baru bagaimana solusi sehingga tidak ada masalah. Itu namanya manajemen risiko. Jadi intinya adalah bagaimana pendataan. Nah, di situ nanti bagaimana poin-poin penting dari dalam rangka alternatif model pemerintahan kota Jakarta. Nah kalau kita lihat, maka kewenangan model pemerintah daerah khusus Jakarta ini, yang pertama adalah Jakarta adalah dalam rangka bisnis global. Kemudian mobilitas pekerja, peningkatan investasi, kesejahteraan infrastruktur, pendapatan daerah, ini akan berpengaruh kepada kewenangan otonomi daerah. Nanti akan berpengaruh kepada urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu ada 2, wajib dan pilihan. Lalu ada kursus, konkuren, dan umum. Nah, kewenangan dari daerah nanti akan bagaimana pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur modernnya, pemerintahan yang berbudaya dan bersejarah, dan kota ekonomi global, layanan publik yang baik, dan keberlanjutan lingkungan. Ini nanti model pemerintah daerah, model kota Jakarta begitu. Dia harus bisa mengantisipasi nanti hal-hal seperti infrastruktur yang modern, pemerintahan yang berbudaya, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan nanti, maka nanti yang perlu dilaksanakan lalu nanti statusnya. Lalu akan siapa pimpinannya? Undang-undang, lalu akan turun perda, akan ada gubernur DKI, lalu sekretariat sebagai utusan-utusan khususnya. Jadi hasil analisis dari yang dilaksanakan, maka perlu ada nanti antara dibuat data-data, lalu akan dibuat target bagaimana perubahan. Jadi pendataan, ini namanya pendataan, ini manajemen risk sehingga dapat. Kemudian berikutnya bagaimana risiko-risiko ini. Risiko itu ada yang bisa diterima, ada yang perlu diantisipasi kira-kira. Nah ini akan menjadi nanti pendataan risiko, bagaimana solusinya. Nah kalau kita lihat output modelnya dari alternatif pemerintahan daerah itu yang pertama adalah nanti infrastruktur modern. Apa tujuannya, tujuan outputnya, bagaimana menciptakan infrastruktur. Kemudian yang kedua barangkali adalah pusat pemerintahan yang berbudaya dan bersejarah. Yang ketiga bagaimana Jakarta meningkatkan peran ekonomi global. Nanti Jakarta bagaimana meningkatkan peran ekonomi global sehingga hal tersebut dapat meningkatkan layanan publik yang cerdas. Lalu akan terjadi keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan daripada program-program pemerintah daerah itu sendiri. Dan nanti ini outputnya diharapkan mencerminkan visi dan tujuan alternatif pemerintahan daerah yang dirancang untuk mengoptimalkan perkembangan Jakarta sambil memastikan keberlanjutan, pelestarian sejarah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, pemirsa, implementasi modal tadi itu yang perlu diperhatikan nanti yang bisa dilaksanakan adalah bagaimana membuat nanti implementasi adalah pertama adalah struktur kelembagaan baru. Jadi apakah memang ditinjau lagi OPD-OPD-nya, lalu bagaimana penyelenggaraan urusan khusus
umum konkuren 3 persatuan. Berikutnya adalah bagaimana peran gubernur dan dewan itu sendiri. Jadi pemirsa, dengan mengharapkan implementasi tersebut model Jakarta, Jakarta bisa dapat mengantisipasi dengan sangat diharapkan dapat terjadi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat beradaptasi secara optimal terhadap perubahan terjadi sehingga dapat menjadi penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik lagi. Pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.